Setelah urusan di Pulau Naga Timur selesai, Xiaoyan bersiap untuk meninggalkan wilayah tersebut dan kembali ke dataran tengah. Namun saat rencana keberangkatan itu terdengar oleh Xian, ia segera menyatakan keinginannya untuk ikut serta. Xiaoyan sempat ragu sejenak. Bagaimanapun juga, Pulau Naga Timur baru saja melewati perang besar. Meski 3 Raja Naga telah dikalahkan, namun Pulau Naga Timur tetap membutuhkan sosok kuat untuk berjaga. Karena kekuatan musuh yang tersisa bisa saja menimbulkan ancaman jika tidak diawasi. Xian pun membalas dengan nada yang tegas. Menurutnya, luka yang diderita oleh 3 Raja Naga sangatlah parah, terutama Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan. Keduanya hampir menjadi orang yang cacat, sehingga mustahil bagi mereka untuk memulihkan diri dalam waktu yang singkat. Urusan Pulau Naga Timur bisa kuserahkan sepenuhnya kepada para tetua suku. Selain itu, Xian juga ingin membalas budi Xiaoyan atas bantuan luar biasa yang telah ia berikan sebelumnya. Ia berharap dirinya bisa membantu Xiaoyan untuk mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Melihat sikap Xian yang begitu manja kepadanya, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menolaknya. Ia tahu bahwa aula jiwa pasti akan turun tangan saat perebutan api teratai pemurnian iblis. Dengan adanya Xian, seorang ahli doseng bintang 4, tentu saja peluang keselamatan kelompoknya jelas semakin meningkat. Keputusan pun diambil, mereka akan berangkat secepatnya. Xiaoyan langsung merobek ruang, membuka lorong spasial, dan memimpin rombongan meninggalkan Pulau Naga Timur. Xian yang sudah menyelesaikan semua urusan di Pulau Naga Timur segera melangkah ke dalam retakan ruang, sembari diantarkan oleh tatapan pasrah para tetua Pulau Naga Timur. Begitu meninggalkan Pulau Naga, aura Xian kini berubah total. Wibawa Kaisar Naga seolah menghilang, berganti dengan kepribadian ceria dan lincah seperti dulu. Ya, layaknya bocil-bocil gemes pada umumnya. Tak lama kemudian, kelompok Xiaoyan muncul di langit dataran tengah. Dari atas, mereka melihat banyak bangunan kota tampak rusak parah. Jelas di tempat ini baru saja terjadi pertempuran sengit. Xiaoyan langsung bersikap waspada. Ia bergumam bahwa tampaknya selama kepergiannya, aliansi telah mengalami beberapa masalah. Mereka lantas melesat dengan cepat menuju Paviliun Bintang Jatuh. Di aula utama Paviliun Bintang Jatuh, Yao Chen, leluhur lembah api, ketua sekte bunga, tetua agung menara pil, serta para anggota aliansi lainnya tengah berkumpul. Wajah mereka semua tampak serius. Dalam diskusi itu, Yao Chen menjelaskan situasi yang telah terjadi, yang mana hampir separuh kota penting di bawah naungan aliansi telah diserang. Di permukaan, tampak serangan itu dilakukan oleh kelompok yang berbeda. Namun di balik layar, semua itu digerakkan oleh para ahli dari aula jiwa. Begitu juga dengan Menara Pil, ucap Tetua Agung. Ia memberitahu bahwa keadaan Menara Pil juga sangat buruk, karena banyak alkemis yang diserang dan menghilang secara tiba-tiba. Metode yang dilakukan aula jiwa sangat kejam, sehingga membuat sejumlah sekte dan paviliun yang awalnya ingin bergabung ke dalam aliansi menjadi ragu-ragu. Hal ini membuat reputasi aliansi menjadi terdampak. Menanggapi situasi yang kian meresahkan ini, Yao Chen memberi sebuah usulan yang cukup berani. Karena sekarang aliansi tidak bisa hanya terus bertahan, sudah saatnya melakukan serangan balik, yaitu dengan menghancurkan cabang-cabang aula jiwa. Ucapan ini membuat banyak orang terkejut. Bagaimanapun juga, aula jiwa terkenal sebagai organisasi yang kejam dan misterius. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang berani menantang cabang aula jiwa secara langsung. Namun tentu saja, ucapan Yao Chen barusan memiliki alasan. Menurut analisisnya, kekuatan utama aula jiwa berpusat pada markas utama mereka. Adapun pertahanan cabang-cabang aula jiwa pasti masih bisa ditembus. Selama kita bekerja sama, peluang keberhasilan akan tetap ada. Di saat Yao Chen mengusulkan pendapatnya, saat itulah Xiaoyan bersama Xian dan rombongannya muncul di dalam aula. Kepulangan Xiaoyan disambut dengan kegembiraan semua murid. Semua orang di dalam aula begitu terkejut dan saling pandang satu sama lain. Yao Chen tersenyum ketika melihat muridnya itu telah kembali dengan selamat.
Lalu pandangannya beralih kepada gadis cantik yang ada di samping Xiaoyan. Jian tampak sedikit malu-malu. Adapun leluhur lembah api dan tetua agung Menara Pil langsung menyadari perubahan aura pada Xiaoyan. Kekuatannya kini telah menembus doseng bintang 2. Namun yang benar-benar menggetarkan jiwa mereka adalah sosok Zian di sampingnya. Sebagai ahli banseng tingkat tinggi dan juga alkemis, Yao Chen dapat merasakan melalui kekuatan jiwanya bahwa gadis di samping Xiaoyan ini memiliki kekuatan mengerikan yang tak terukur. Setelah diperkenalkan oleh Xiaoyan, barulah semua orang tahu identitas Jian yang sebenarnya, yang mana Zian adalah kaisar dari suku naga. Status tersebut dapat disejajarkan dengan pemimpin klan Kono atau klan Hun. Semua orang diliputi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa berhubungan dengan eksistensi yang begitu kuat dan mengerikan. Namun kendati memiliki kekuatan hebat, menariknya Zian bersikap sangat sopan kepada Yao Chen, tanpa sedikit pun kesan angkuh sebagai kaisar naga. Sebaliknya, gadis ini malah malu-malu tikus. Xiaoyan lalu melanjutkan pembicaraan, menyatakan dukungannya terhadap rencana serangan balik terhadap Aula Jiwa. Ia juga menanyakan apakah Abah Yao Chen sudah menemukan cabang Aula Jiwa yang akan menjadi target penyerangan. Yao Chen menjelaskan bahwa Aula Jiwa memiliki banyak cabang di dataran tengah. Di antaranya terdapat 20 cabang penting yang disebut Aula Disya. Sementara yang lebih krusial adalah Aula Tiangang. Aula Tiangang terbagi menjadi 3, yaitu Aula Langit, Aula Bumi, dan Aula Manusia. Aula Langit adalah markas utama dengan lokasi yang tidak diketahui. Aula Bumi dipimpin oleh wakil kepala aula. Sedangkan Aula Manusia berada di bawah kendali Tianzun pertama dan Tianzun kedua. Jadi Yao Chen menyarankan agar target mereka kali ini adalah Aula Manusia. Xiaoyan mencoba menilai kekuatan lawan. Tianzun ketiga telah terbunuh, adapun Tianzun kedua adalah ahli banseng tingkat tinggi. Sementara Tianzun pertama cukup kuat. Tetapi sekarang Xiaoyan yakin mampu menghadapinya. Ia pun memutuskan untuk memimpin langsung penyerangan terhadap Aula Manusia cabang Aula Jiwa. Adapun leluhur lembah api, tetua agung Menara Pil, dan ketua sekte bunga tetap berjaga di aliansi untuk mencegah serangan mendadak dari Aula Jiwa. Yao Chen menyatakan akan ikut serta karena dirinya memahami jalur menuju lokasi tersebut. Dengan adanya Zian, seorang ahli doseng bintang 4, meskipun mereka bertemu dengan kepala cabang Aula Jiwa, maka masih ada peluang untuk bertahan. Setelah rencana ditetapkan, mereka akan beristirahat selama 2 hari sebelum berangkat. Dalam masa itu, Xiaoyan bertemu kembali dengan putrinya, yaitu Xiao Xiao. Gadis kecil itu kini mampu mengendalikan energi besar di dalam tubuhnya dengan stabil. Kekuatannya setara dengan seorang dozung, dan ia menunjukkan minat yang luar biasa pada keterampilan alkemis. Xiaoyan merasa bangga sekaligus terharu. Ia menyerahkan esensi darah iblis suci Huang Quan kepada Abah Yao Chen. Energi di dalamnya sangat melimpah dan cukup untuk Abah Yao Chen menembus doseng bintang 1. Meski sempat menolak karena benda itu sangat berharga, tetapi pada akhirnya Yao Chen menerimanya karena dipaksa oleh Xiaoyan. Setelah sehari berlalu, Abah Yao Chen keluar dari pelatihan tertutupnya. Di saat itulah Xiaoyan, Yao Chen, Zian, dan yang lainnya diam-diam meninggalkan Papiliun Bintang Jatuh. Serangan balik pertama aliansi Istana Langit terhadap Aula Jiwa resmi dimulai. Tujuan mereka adalah pegunungan pemakaman mayat di wilayah barat daya dataran tengah. Yao Chen menunjuk ke arah kehampaan dan memberitahu Xiaoyan bahwa Aula Manusia dari cabang Aula Jiwa berada di sana. Area itu dilengkapi dengan formasi peringatan dan penjagaan yang ketat. Begitu ada penyusup, keberadaan seseorang akan terdeteksi. Xiaoyan mengangguk lalu menatap ke arah Zian. Zian tersenyum tipis. Gadis ini mengerti apa yang harus ia lakukan. Zian mengangkat tangannya perlahan. Dengan satu ayunan ringan, kekuatan ruang yang jauh lebih dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, sebuah pelindung tak kasat mata menutup rapat seluruh tempat Aula Manusia cabang Aula Jiwa berada. Ruang di dalamnya telah dibatasi sepenuhnya.
tak satupun gelombang energi yang dapat keluar maupun masuk. Segala sesuatu yang terjadi di dalam penjara ruang ini telah terputus dari dunia luar. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin dan penuh tekad. Dengan suara singkat namun mengandung niat membunuh, ia berkata, "Tidak perlu ada yang dibiarkan hidup." Dendam selama 10 tahun akhirnya resmi dimulai. Kelompok Xiaoyan menembus penghalang ruang. Di sana terlihat pemandangan yang sangat berbeda. Tanah hitam pekat membentang sejauh mata memandang. Tulang belulang berserakan di mana-mana. Di tengah wilayah itu berdiri sebuah istana hitam yang di sekitarnya terdapat tulang binatang buas purba. Dari dalam istana menjulur rantai-rantai hitam. Pada setiap rantai terdapat kabut yang berbentuk manusia. Seluruh tempat ini dipenuhi dengan kesunyian mutlak. Kesunyian yang membuat siapapun merasa takut hingga ke tulangnya. Namun ketenangan mengerikan itu segera pecah. Belasan kabut hitam bangkit dari rantai, berubah menjadi sosok manusia berwajah dingin. Mereka bersiap meninggalkan aula manusia untuk menjalankan misi mengumpulkan jiwa, sekaligus merencanakan pembantaian di beberapa kota milik musuh. Akan tetapi saat mereka baru saja berubah menjadi kabut hitam dan melesat menuju penghalang ruang di sekitar mereka mendadak membeku. Detik berikutnya, ruang itu runtuh dan dihancurkan. Belasan orang itu bahkan tak sempat mengeluarkan jeritan sebelum tubuh dan jiwa mereka dihancurkan oleh kekuatan ruang yang mengerikan hingga lenyap tak tersisa. Sesaat kemudian, sebuah robekan ruang muncul. Dari dalamnya, Xiaoyan dan yang lainnya melangkah keluar. Kedatangan mereka memicu formasi keamanan. Suara raungan menyeramkan menggema dari dalam istana hitam. Seluruh kabut hitam yang ada di rantai mengalihkan pandangannya serentak dan memancarkan niat membunuh yang pekat. Tanpa bicara, beberapa sosok hitam itu menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Di bawah serangan itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan lautan api yang membara. Setiap bayangan yang mendekat langsung terbakar menjadi abu, sehingga membuat bayangan hitam lainnya berhenti dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Baru kali ini mereka merasakan didatangi oleh bencana hidup. Dari dalam istana terdengar suara yang berkata, "Berani-beraninya kalian membuat keributan di aula jiwa." Belasan anggota aula jiwa melesat keluar dari istana. Mereka adalah Tianzun dan para ahli duzun dari aula jiwa. Mereka semua menatap dingin ke arah kelompok Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tertawa sembari menatap ke arah istana dan menyuruh Goyu alias Tianzun kedua agar segera keluar. Jangan biarkan orang-orang kecil aula jiwa mati sia-sia. Xiaoyan melangkah ke depan, tangannya menggenggam ringan. Dalam sekejap ruang di sekitar para ahli aula jiwa langsung membeku dan tertekan hebat, menyebabkan tubuh dan jiwa mereka hancur lebur tanpa perlawanan. Ini adalah penindasan mutlak seorang ahli doseng terhadap duzun. Namun Xiaoyan sedikit heran karena masih ada sosok yang dapat bertahan. Di sekelilingnya berkobar api biru laut yang familiar. Tentu saja Xiaoyan langsung mengenalinya. Ini adalah api hati laut. Xiaoyan tahu bahwa sosok ini adalah Mogu, musuh lama yang berulang kali hendak membunuhnya untuk merebut api surgawinya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dengan satu tarikan. Dalam sekejap, tubuh Mogu terseret ke hadapannya. Pada saat itu, hati Mogu dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Ia memang mendengar bahwa kekuatan Xiaoyan telah melonjak drastis. Namun ia tidak pernah membayangkan, hanya dalam beberapa tahun saja, Xiaoyan telah melangkah ke ranah doseng. Xiaoyan tak membuang waktu, telapak tangannya ditekan ke ubun-ubun Mogu. Daya serap mengerikan memaksa api hati laut keluar dari tubuhnya. Suara raungan marah kembali terdengar dari kekosongan dan berkata, "Xiaoyan, kau cari mati." Sebuah rantai hitam melesat menuju Xiaoyan seperti seekor naga. Serangan itu dilepaskan oleh Goyu. Namun Xiaoyan hanya menjentikan jarinya. Ledakan kecil terdengar dan rantai hitam itu langsung berhamburan. Di saat yang sama, Xiaoyan menarik tangannya. Api hati laut tercabut paksa dari tubuh Mogu. Aura Mogu mulai melemah. Dalam keputusasaan, ia berencana untuk meledakkan diri. Dengan dingin, Xiaoyan berkata,
kau tak berhak bunuh diri di depanku. Sebagai musuh yang dulu begitu merepotkan, kini kau tak layak disebut sebagai ancaman. Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya, segera angin dahsyat menyapu dan menghancurkan tubuh Mogu menjadi kabut darah. Xiaoyan menatap api surgawi hati laut dan menelannya. Dengan kekuatannya sekarang, satu api surgawi tak lagi cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, teratai api penghancur miliknya memerlukan banyak api surgawi untuk meningkatkan daya serangannya. Dengan adanya api hati laut, maka serangan teratai api 5 warna akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Goyo akhirnya muncul. Xiaoyan menatapnya dengan tenang dan berkata, "Hari ini aku akan menghancurkan cabang aula jiwa. Sekalipun kau memiliki geok ruang untuk memanggil bantuan dari klan Hun, semua itu tidak ada gunanya."